Selamat pagi teman-teman, selamat pagi teman-teman yang ada di YouTube. Udah lama banget saya nggak buat konten YouTube dari yang terakhir kemarin upload. Ini saya mau coba buat konten ya kurang lebih keseharian saya untuk kegiatan saya dari bangun tidur sampai tidur. Nanti ada pola makan apa yang saya lakukan, terus pekerjaan saya dan lain-lain. Ya sedikit cerita-cerita begitulah. Udah habis mandi karena nanti ada ngajar jam 9. Ya saya kalau habis mandi pakai obat ganteng. Ya agak bingung juga sih cari barang-barang karena kan saya kan pro terhadap Palestina. Bukan perang soal agama sih menurut saya, tapi ini adalah udah seperti penjajahan, kasihan anak kecil lah. Jadi yang bisa saya lakukan hanyalah bersedekah untuk Palestina sebisa mungkin dan tidak menggunakan produk-produk yang menguntungkan Israel gitu sih. Sebisa mungkin untuk itu. Ya walaupun agak berat sih nyarinya karena udah cocok pakai yang itu dulu kan, kenapa boleh buat lah. Dan saya kalau pakai hand body itu setelah mandi itu seluruh tubuh, karena memang dari kecil mama saya nyuruhnya kayak gitu, jadi udah jadi suatu kebiasaan, udah jadi habit. Seluruh tubuh ya sampai selangkangan dan lain-lain sih kayak itu, sampai selangkangan. Biasa sih kalau pagi saya bangun jam 5, biasanya keseringan jam 5. Karena biasanya jam 7 saya udah ngajar. Mantau jam juga. Ya karena saya begini ya, saya punya pendapat bahwa saya ingin jadi contoh buat karyawan saya. Saya tidak ingin menjadi bos yang cuma bisa nyuruh-nyuruh tapi tidak bisa mencontohkan. Saya nggak suka kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen karyawan kita nggak telat, ya kita mencontohkan lah. Kita bangun pagi, lebih pagi daripada mereka, biar mereka itu terpukul secara halus lah. Oh iya, bos gue aja bangun pagi, datang pagi. Masa gue karyawan yang sudah harus jadi kewajiban bangun pagi, masih kalah pagi datangnya gitu. Masih suka telat. Jadi don't like boss but a leader, prinsip saya. Lalu setelah pakai body dan semuanya, masih ada waktu buat sarapan. Saya selalu sempatkan ini setiap pagi, selalu baca buku apapun itu, tapi saya lebih senangnya buku untuk pengembangan diri. Ya minimal 1 lembar aja deh, setiap hari 1 lembar aja, habis itu udah cukup. Saya lagi baca buku ini. Dan saya selalu kalau sarapan harus ada whey protein dari Setting Nutrition. Dan ini ya, lagi arginin. Lalu vitamin dari Setting juga, Mega Daily. Selalu di setiap pagi. Dan saya juga selalu wajib untuk ngopi. Saya wajib untuk ngopi. Ya, habis ini biasanya saya mau nyuntik aja. Nah, ini saya lagi suntik HGH. Ya, saya terus terang, saya jujur, saya tidak munafik bahwa saya pakai steroid sekarang lagi TRT, yaitu menggunakan testosteron sesuai dengan kebutuhan saya, karena saya juga usia udah 39 ya, saya butuh itu. Dan ini adalah HGH. Saya berani suntik aja HGH. Karena bagi saya ini HGH tujuan saya untuk kesehatan, bukan berarti saya untuk mengedukasi bahwa oh lo suntik gini-gini, enggak. Tapi saya lebih ke kesehatan tubuh saya sendiri. Untuk kepentingan saya sendiri sebagai atlet juga. Bukan saya berarti menyuruh ya,
bukan ya, ini hanya kebiasaan saya lakukan. Oke, dan saya suntiknya di IM, intramuskular. Dan saya suntiknya biasanya di bagian-bagian otot saya yang kurang, tapi saya putar sih, kadang bahu lateral, rear, kanan kiri, terus latissimus, paha kayak gitu. Nah sekarang waktunya di latissimus. Terus nanya orang, sakit apa enggak? Enggak, karena ini pakai jarum yang paling kecil. Asalkan kamu spotnya benar, nggak sakit. Oke, pakai baju. Lalu nanti kita siap-siap berangkat. Yang saya bawa berangkat kerja itu ya hanya ada whey protein dicampur sama Coco Crunch, karena biasanya saya setelah latihan saya butuh ngisi glycogen dan protein yang kosong. Terus ya gitu. Nanti mungkin kalau lapar mau cari sarapan, nanti bisa lihat apa sih sarapan saya. Pagi Mbak Yun. Kerja dulu Mbak ya. Jadi saya itu di sini ngekos karena keluarga saya tuh di Bali. Jadi saya setiap nengok istri dan anak-anak saya itu setiap 1 bulan saya pulang ke Bali seminggu gitu. Saya mau berangkat ke Misfit dulu. Ya, jadi udah sampai Misfit. Dari kos ke tempat gym saya itu sekitar, ya kalau naik kendaraan sekitar 5-7 menit. Dan ya begini Misfit, nanti saya kasih tahu. Ya, jadi Misfitnya begini. Halo bos. Jadi Misfit ini adalah gym khusus cewek yang ada di Jogja dan mungkin hanya ada di Indonesia, yang view-nya itu danau buatan di situ. Ya kelebihannya sih ya alamnya aja sih, kelihatan kayak nge-gym di alam gitu aja. Kalau alatnya sih ya impor biasa, lalu ada ruang kelas juga, itu ruang gymnya. Halo Pak Wid. Nah itu dia, tuh view-nya seperti itu. Jadi kalau orang habis nge-gym duduk di situ, cari napas lah, cari udara gitu. Nah, seperti itu alamnya. Nah. Bos, sehat bos. Itu dia. Nah, sekarang kita masuk. Nah, itu ruang kelasnya. Ya, sebenarnya biasa tuh. Nah, ini kayak gini. Ada. Nah, ini ruang kelasnya. Ya kayak gitu aja. Inilah Misfit gym khusus cewek yang ada di Yogyakarta. Saya biasanya kalau pagi ya karena lagi musim alpukat, tadi kan whey udah, kopi udah, vitamin udah, mega arginin udah, alpukat biasa. Saya butuh lemak sehat. Aman Pak Wid? Aman. Semua udah bersih ya? Tinggal itu tadi. Apa cat dulu ya? Asan. Oh suruh bersihin ya? Oke. Nanti sampai. Tinggal sebentar. Jadi untuk informasi aja, kita tuh butuh setiap hari lemak sehat itu ya dari alpukat atau yang kacangan. Tapi kalau bisa kacangnya yang direbus lah atau disangrai, nggak pakai minyak. Tapi saya sih biasanya lebih ke alpukat. Itu sehari itu ya 50 gram deh. Karena ingat, otot kita itu komponennya itu lemak itu sekitar 5-10% lemak sehat. Ya secara logikanya lemak sehat itu fungsinya gini, secara mikir bodohnya adalah untuk melancarkan hormonal kita lah gitu. Jadi dia itu sebagai pengangkut hormonal kita lah, begitulah poinnya begitu. Transportasinya hormon lah, begitulah pokoknya. Poinnya begitu.
Oke Pak, kapan-kapan kalau misalnya pas aku selo, kita kerja bakti ya, ngambilin sampah yang ada di bakti ya. Biar supaya nggak, nanti aja pas selo aja. Daun atau yang anunya? Sampah. Sampah. Daun nggak usah, biarin aja. Daun kan jadi pupuk. Iya. Kadang-kadang ada member yang buang sampah plastik, botol-botol dulu Pak. Iya. Nanti aja pas hari Minggu aja lah. Atau hari apa pas kita pas aku nggak ngajar gitu kan. Gampang. Biar supaya dilihat enak. Jadi teman-teman, saya tuh kalau setiap latihan setiap hari saya usahakan sehari 2 kali, tapi nggak semuanya main berat. Misalnya kayak pagi, misalnya ada waktu sedikit nih misalnya ya, karena ngajar, saya biasanya main latihan atau variasi yang menurut saya males. Contoh misalnya kayak lengan, forearm, trapezius, betis, perut itu saya males. Baru nanti sorenya latihan yang berat. Tetapi bisa dibalik, kalau malamnya saya banyak ngajar, saya paginya main berat, malamnya latihan ringan. Jadi saya usahakan sehari 2 kali ya, karena saya kerja di gym. Contohnya misalnya hari ini saya main hammer sama perut nanti, karena malamnya saya mau latihan dada kan. Tapi kalau buat teman-teman yang dia bekerja yang tidak di gym, itu nggak ada masalah latihan sehari sekali, nggak ada masalah, yang penting maksimal gitu aja. Tapi kalau yang bekerja di gym, 2 kali lebih baik. Lalu hari ini perutnya saya hanging leg. Udah selesai latihan. Saya kan latihan sehari 2 kali, pagi dan sore atau pagi dan malam. Untuk karbohidratnya, jadi ini sedikit ilmu teman-teman. Buat teman-teman yang belum paham ya. Jadi saya menerapkan namanya carbo cycling, ada fase low, ada fase high. Saya mengambil Senin sampai Jumat itu low, Sabtu Minggu high. Untuk saya low-nya itu sekitar di 250 sampai 300 gram karbohidrat. Jadi saya begini, saya bagi tuh. Misalnya sebelum latihan 75, sesudah latihan pagi 75, lalu latihan nih sore atau malam. Sebelumnya 75 gram, sesudahnya 75 gram. Kenapa begitu? Karena gini, ketika kita latihan kita butuh yang namanya tenaga. Setelah latihan maka glikogen kita akan berkurang. Kita butuh reload kembali, kita butuh diisi lagi glikogennya. Untuk apa? Gizi seimbang atau fungsi dari karbohidrat adalah tentunya untuk keseimbangan nutrisi kita. Artinya untuk membakar proses metabolisme juga. Jadi saya membutuhkan karbohidrat itu. Tetapi nanti ketika Sabtu dan Minggu saya kasih high. Misalnya Sabtu 500, Minggu 500. Artinya untuk mengisi glikogen yang udah kosong. Karena tadi proses low tadi, kita isi kembali menjadi semula. Jadi begitu. Nanti Seninnya sampai Jumat low lagi. Jadi begitu. Nah ini, jadi saya yang makan itu kalau biasanya siapa ya? Saya kalau karbonya itu ya kadang-kadang nasi putih, nasi merah. Tapi biasanya kalau setelah latihan saya wajib Coco Crunch atau oatmeal yang lembut, kasih whey isolate dari Cetek. Kalau saya begitu. Tapi kalau sebelumnya mau nasi putih boleh, pisang boleh, nasi merah boleh, spaghetti boleh, apa aja boleh. Tapi setelah latihan wajib ada isolate-nya, ada karbohidrat cepat serapnya. Ini udah siang ya. Saya kalau makan selalu dimasakin sama itu dia chef saya. Ya. Jadi yang jaga di kantinnya Misfit, dia tahu apa yang saya butuhkan. Jadi saya nggak perlu ngomong ini itu dia udah tahu. Nah ini kali ini makanan saya kayak gini. Jadi ini toge, telur, lalu proteinnya ayam juga, kadang-kadang daging, kadang-kadang tahu tempe gitu sih. Karena tadi proteinnya udah, karena tadi karbohidratnya kan udah nih. Jadi ya tinggal makan yang begini aja. Nanti
sore sekitar jam 5 hanya ngemil-ngemil aja sih, kayak ngemil apa deh, nanti kalau lapar baru malamnya makan besar gitu. Nanti saya kasih tahu. Sudah siang, sekarang jam 12-an, saya waktunya istirahat. Jadi tadi pulang, mandi, bersih-bersih, makan siang juga. Terus ya rebahan biasa, nonton film. Dan nanti tidur maksimal 1 jam gitu. Udah jadi habit dari kecil, karena dari kecil tuh kalau pulang sekolah, kamu pulang sekolah ganti baju dulu, makan siang, tidur. Sore mau main bola atau main silahkan, tapi harus tidur siang wajib. Ternyata semakin tua semakin tambah usia. Riset juga ternyata tidur siang maksimal 1 jam itu baik untuk kesehatan jantung kita. Jadi buat teman-teman yang mau PT sama saya, mau kamu anak pejabat, mau kamu saya bayar mahal sekalipun, saya nggak akan mau ngambil dari jam 12 sampai jam 3-an waktu istirahat. Jadi buat teman-teman nih, banyak banget pengalaman ngeburu materi, pengen cari uang banyak, ngepiting, nggak ada waktu buat istirahat, nanti pasti kemakan sakit, masuk rumah sakit, percuma kan? Dapat uang banyak, masuk rumah sakit, terus biayanya buat rumah sakit. Jadi mensyukuri, tetap bekerja keras, tahu kapan istirahat, tahu kapan harus latihan, nah gitu aja. Ya, jadi sore ini saya latihan dada, biasa. Saya mulai dari middle incline, kalau flat bench press, kalau fly, mungkin ditambah sedikit variasi pakai cable, dan saya dada nggak perlu banyak variasi karena ototnya pun cuma satu, hanya pektoral. Dan biasa setiap setnya dan penambahan beban repetisi saya selalu 15. Jadi memang di 2024 ini saya ingin membuat sebuah resolusi. Setiap penambahan beban, repetisinya 15. Ya, saya udah selesai latihan, sekarang waktunya minum whey isolate. Lalu saya minta masakin sama si chef saya Rohmat, yaitu telur 3 sama nasinya 1/4 aja. Sip. Nah, jadi saya juga, seperti saya bilang, saya butuh karbohidrat dan lain-lain, dan semoga konten saya ini, keseharian saya ya kurang lebih seperti itu, setiap hari bisa menjadi acuan atau ada manfaatnya ya, atau bisa untuk sebagai ketawa-tawa aja begitu teman-teman ya. Thank you teman-teman.